Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru penggerak, perkenalkan nama saya Rahmadina Budiono Putri, SPD MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan teman sejawat saya yaitu Pak Rahmat yang mengajar di fase B yaitu kelas 3. Nah, sebelum melakukan supervisi akademik untuk mengikuti langkah-langkahnya, kali ini saya akan melakukan pra-observasi, yaitu mewawancara sebelum melakukan supervisi akademik. Baik, Pak Rahmat silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah Putri Baktiar, BG. Saya mengajar di kelas 3 di SDN Banyurip 2. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat, sebelumnya saya terima kasih sekali Pak Rahmat bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Betul ya Pak, setelah ini Pak Rahmat akan melakukan supervisi akademik. Iya, benar sekali Miss Dina. Ya, sebelum melakukan supervisi akademik, ini kita akan mengikuti langkah-langkah yang baik, yaitu dengan melakukan pra-observasi, di mana pra-observasi ini nantinya akan bisa membantu Pak Rahmat untuk melakukan supervisi akademik lebih baik lagi dan mencapai tujuan pembelajaran. Pak Rahmat, sebelumnya saya ingin bertanya, apa tujuan pembelajaran Bapak dalam supervisi akademik kali ini? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban serta peraturan yang ada di sekolah dan juga di rumah. Oh baik, bidang studi apa Pak mata pelajarannya? Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila Ya, di fase B, B, yaitu kelas 3 ya Pak. Ya, benar sekali. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah. Oh dan di sekolah, rumah. di sekolah dan di rumah. Ya, Jadi benar ada dua tempat Dua yang tempat. harus dicapai. Baik. Ya, benar. Untuk pengembangan Pak, pengembangan aspek apa yang Pak Rahmat ingin capai lebih kepada murid-muridnya? Mungkin kolaborasi atau diskusi dalam supervisi ini Bapak ingin mencapai pengembangan yang seperti apa Pak? Ya, benar. Untuk pengembangan yang saya inginkan atau yang saya capai ke depannya agar anak-anak bisa berdiskusi serta bisa membedakan hak dan kewajiban di antara rumah dan di sekolah. Oh, jadi Bapak melakukan pengembangan yaitu di mana anak-anak bisa lancar berdiskusi dengan temannya ya Pak. Ya, Apakah nanti dilakukan juga presentasi Pak di depan kelas? iya. Jadi sebelum presentasi anak-anak saya bagikan kelompok dulu. Baik. Setelah dapat kelompok, anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu memberikan jawaban dengan cara presentasi di depan. Baik. Selanjutnya Pak, ini metode apa yang Bapak gunakan dalam supervisi kali ini Pak? Ini saya lihat di sini ada cooperative learning ya Pak? Benar sekali. Ya. Ada cooperative learning, pengamatan bercerita. Nanti kan anak-anak bercerita tentang presentasi yang sudah didapatkan. Lalu ada tanya jawab dengan memberikan media dulu. Sebelum tanya jawab kan anak-anak presentasi dengan media gambar dan tulisan. Setelah itu anak-anak bisa bertanya dari hasil diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, wah bagus sekali ya Pak ternyata. Lalu selanjutnya Pak, ini pertanyaan saya tentang diferensiasi. Nah, apakah Bapak memberikan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi dalam supervisi akademik ini? Ya, benar. Di Untuk bagian diferensiasi ya. ini saya memberikan pembelajaran terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh baik, ada anak berkebutuhan khusus ya Pak? Kebetulan Berapa Pak ada jumlahnya? 3 anak. Ada 3 anak, baik. Nah, jadi di tiga anak ini kebetulan ada yang belum bisa membaca, yang satu, yang 2 sudah bisa membaca. Jadi untuk yang 2 bisa membaca ini bisa berdiskusi dengan kelompok yang lain, dengan teman-teman reguler. Namun untuk yang satu yang belum bisa baca nanti saya bantu dengan memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Jika dia paham dengan gambarnya, dia menjelaskan secara mandiri. Kalau misalkan belum bisa, baru saya memberikan seperti clue kata, lalu nanti mungkin dia bisa melanjutkan apa yang dia lihat sesuai dengan gambarnya. Oke, baik Pak, berarti ada diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Oke, baik Pak, kalau begitu mungkin ini pertanyaan yang saya
lontarkan ke Bapak. Semoga nantinya supervisi akademik Pak Rahmat bisa berjalan dengan baik ya Pak. Nanti kita bertemu di pasca observasi setelah Bapak supervisi. Siap, Mustina. Semangat ya Pak Rahmat. Semangat. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, itulah wawancara saya dengan Pak Rahmat mengenai pra observasi dalam supervisi akademik. Kita akan bertemu lagi teman-teman guru penggerak di pasca observasi wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh baik untuk anaknya. Ya, orang tuamu terutama ibu itu susah payah mengandung selama berapa bulan? Sebulan bulan kamu dibawa kemana-mana. Ke pasar. Baik ya? Apa? Asasi manusia opo pak itu pak. Asasi manusia itu bebas untuk berpendapat. Ya, berpendapat yang positif. Ya, kamu boleh berpendapat tapi ojo ngawur. Berpendapatnya yang positif pak. Menurut saya seperti ini. Menurut saya seperti ini. Yang kedua, yang kedua, Alin, tunjukkan ke temannya apa yang kamu ambil. Menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Budiono Putri. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini akan melakukan wawancara pasca observasi supervisi akademik bersama teman sejawat saya, Bapak Rahmat. Baik, Pak Rahmat, selamat siang Pak. Selamat siang, Mustina. Baik Pak, bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan supervisi akademik? Perasaan saya senang sekali karena dengan pengalaman ini saya bisa banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan. Baik, boleh ya Pak saya bertanya sedikit pasca observasi selama supervisi akademik yang telah Bapak lakukan? Iya, boleh. Baik, Pak Rahmat, apakah tujuan pembelajaran Pak Rahmat dalam supervisi pembelajaran kemarin itu sudah tersampaikan ke anak-anak? Alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik dan anak-anak bisa menerima materi pelajaran yang saya berikan dan berdampak yang baik juga untuk anak-anak. Baik, saya melihat waktu observasi Bapak melakukan metode pembelajaran untuk diskusi bersama kelompok. Nah, apakah melakukan tutor sejawat dengan teman-teman peserta didik itu sudah terlaksana dengan baik Pak menurut Bapak? Dalam beberapa kelompok ada yang sudah terlaksana dengan baik. Memang ada yang satu kelompok yang kurang maksimal, namun tetap saya dampingi agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari harapan saya. Baik,
Pak Rahmat, untuk jika Pak Rahmat bisa memberikan nilai kepada diri Pak Rahmat sendiri saat melakukan supervisi akademik kemarin, untuk angka 5 hingga 10, Pak Rahmat, angka berapa yang bisa Pak Rahmat berikan kepada diri Pak Rahmat sendiri? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, 8. Oke, 8. Nah, boleh tahu Pak, kenapa Bapak memberikan angka 8? 8 itu sudah bagus ya Pak? Sudah bagus. Mengapa Bapak merasa posisi Bapak ada di angka 8? Dengan saya memberikan pembelajaran menggunakan media yang saya gunakan, sebagian besar anak-anak sudah bisa menerima pelajaran yang saya berikan itu tadi. Dengan pelajaran dengan media yang saya gunakan tadi, anak-anak bisa lebih berpikir secara kritis, kan bisa dengan media gambar itu tadi anak-anak bisa paham, oh ternyata ada poin-poin yang perlu disampaikan dengan baik. Baik, dan itu sudah tersampaikan ke anak-anak. Tersampaikan juga. Adakah kesulitan yang Bapak temui dalam menjalankan supervisi akademik kemarin? Untuk kesulitan, anak-anak memang ada beberapa yang kurang fokus dalam pembelajaran, ada juga yang masih ramai mungkin. Jadi kesulitan itu nanti saya beberapa kali saya untuk mengingatkan ke anak-anak agar anak-anak bisa lebih fokus lagi sehingga materi yang saya berikan itu bisa masuk. Baik, kesulitannya berarti anak-anak kurang fokus kepada pembelajaran Pak Rahmat. Iya. Nah, Pak Rahmat apakah memiliki solusi dari kesulitan Pak Rahmat ketika anak-anak kurang fokus? Apa yang kira-kira saat itu Pak Rahmat lakukan dalam menemui kesulitan tersebut? Jadi ketika anak-anak kurang fokus, saya berikan ice breaking, Oke, baik, dengan ice memberikan breaking. seperti itu kan anak kembali fokus kembali. Setelah ice breaking saya sampaikan, anak-anak juga senang, pikiran juga fresh, kan saya baru memberikan pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti Pak Rahmat sudah menemukan solusi ya ketika Iya. ada kesulitan dalam supervisi akademik Pak Rahmat memunculkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran tersebut. Iya. Ini Pak, apa menurut Pak Rahmat adakah kekurangan pada saat Bapak melakukan supervisi akademik? Untuk kekurangannya ada sedikit. Ya, bisa sebutkan Pak satu saja mungkin atau ada 2? Jangan-jangan. Satu Oh, saja. 1 saja. Oke. Apa Pak Rahmat kekurangan? Kekurangannya mungkin media yang saya gunakan dalam bentuk gambar ya. Iya. Jadi tidak semua anak-anak bisa mengabstrak Oke. dari gambar-gambar itu tadi. Mungkin kedepannya nanti saya buat bentuk video. Jadi anak-anak kan kalau ada animasi gambar bergerak kan nanti bisa lebih itu lagi untuk Jadi pemahamannya. audio visual ya Pak? Iya, benar Jadi sekali. tidak hanya gambar, tapi mereka juga mendengarkan ya. suara tersebut. Boleh tahu Pak, ada berapa anak berkebutuhan khusus dalam kelas Pak Rahmat? Ada 3 Miss, 3 siswa, kebetulan laki-laki semuanya. Baik. Itu juga mengalami kesulitan Pak dalam melihat gambar? Yang untuk kesulitan 1 anak saja, Satu anak. karena untuk kefokusannya dia masih belum bisa dengan mandiri, sehingga saya arahkan juga untuk memberikan pengetahuan tentang kefokusannya. Jadi mungkin beberapa kali saya panggil namanya Ya, betul, agar lebih fokus lagi. Recall ketika ya, Pak? belajar. Iya. Betul sekali. Oke Pak Rahmat, terakhir nih Pak. Apa sih yang perlu dikembangkan? Hal yang perlu dikembangkan untuk kedepannya dalam melakukan pembelajaran agar lebih baik lagi? Bapak tadi menemukan kesulitan bahwa ada gambar, terus anak-anak juga kurang fokus. Nah, untuk kedepannya apabila ada supervisi akademik lagi, apa yang perlu Bapak perbaiki atau Bapak ingin kembangkan? Yang saya kembangkan, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Oke, baik. Mungkin ada masukan-masukan yang bisa saya kembangkan ketika saya memberikan pembelajaran ke depan. Saya bisa lebih kreatif lagi ketika sudah mau diberikan masukan Masukan. oleh teman sejawat. Jadi sistemnya seperti tutor sebaya Pak ya. Iya, Coba benar. peserta didik melakukan tutor sebaya, gurunya juga bisa melakukan teman sejawat Iya, benar istilahnya. sekali. Ya baik. Terima kasih Pak Rahmat Sama-sama, atas wawancara kali ini. Sudah bagus dalam melakukan supervisi akademik. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Amin. Sukses Terima kasih. terus untuk pembelajarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian wawancara pasca observasi dengan Pak Rahmat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak ya, Westina sama Pak
Pak Rahmat Sama-sama sudah Ibu. melakukan pasca observasi dengan baik. Tentunya tahapan-tahapan sudah dilalui dengan baik sehingga kedepannya ya, semoga mesinnya bisa memberikan warna untuk SD Mandiri 2 ya Pak Rahmat. Iya. Kira-kira ketika mesinnya minta waktunya Pak Rahmat untuk masuk ke kelas dengan mendengar kata-kata supervisi seperti Pak ya. Jujur saja yang memang Tapi seperti ternyata itu. tidak seperti apa yang kita buat. Iya benar. Dari pengalaman itu apa yang dapat Pak Rahmat ambil kesimpulan? Kita pembelajaran di kelompok gerak itu termasuk dalam satu saat itu membuat aku semakin pengen terus belajar misalnya mungkin bisa diungkapkan Pak Rahmat. Ya, jujur aja banyak pengetahuan baru, Iya. ilmu baru yang saya dapatkan itu dengan Miss Dina memberikan supervisi di kelas saya. Iya. Saya lebih tertantang untuk memberikan pembelajaran yang lebih untuk anak-anak seperti itu. Dan, dengan ilmu baru itu yang sebelumnya saya belum ketahui, untuk selanjutnya bisa saya kembangkan dan bisa saya terapkan biar agar lebih baik lagi untuk pembelajaran saya. Iya. Ketika pada waktu pembelajaran di dalam kelas harus mengajar itu apa yang kita rasakan? Ikut kabur. Saya grogi memang yang pertama Grogi. grogi karena kan sudah terbiasa mengajar tanpa adanya pendamping dengan hal ini kan ya seperti itu, tapi saya termotivasi dengan pendampingan Miss Dina di kelas saya sehingga saya bisa lebih baik lah, paling harapan saya bisa lebih Siap. baik lagi untuk saya mengajar. Iya. Jadi menurut Pak Rahmat kehadiran Miss Dina itu benar-benar memberikan warna ya, Iya. memberikan warna sehingga menjadi pengalaman baru yang Pak Rahmat lakukan dan terus kembangkan sehingga bisa menjadi kebijakan sekolah ini khususnya. Gitu ya Pak Rahmat. Iya benar sekali, Baik. insya Allah. Terima kasih Pak Rahmat Sama-sama, karena Ibu. memberikan waktunya kepada Listinnya untuk ya pasca observasi, terus observasi itu sendiri sehingga kemarin meminta banyak waktunya dari Pak. Baik, terima kasih. Semoga Pak Rahmat menjadi lebih baik lagi dan mungkin Listinnya akan membuka pintunya terus ya Miss ya, sehingga ada teman-teman yang membutuhkan bantuan bisa. Sama-sama Ya, Ibu. terima kasih Pak Rahmat. Kepada Misnya sendiri, saya berharap karena Ibu, mimpi itu besar ya Miss ya. betul. Ini hanya satu orang yaitu Pak Rahmat di sini. Saya berharap secara pribadi ilmu yang panjenengan dapat di ayo ditularkan di khususnya di SD Mandiri. Karena kalau jenengan bergerak dengan Pak Rahmat dan jenengan tidak akan bisa membuat warna semua. Tapi kalau jenengan bersama-sama akan memberikan warna, akan membangun semangat belajar itu terutama di SDN Mandiri. Tapi melihat Pak Rahmat bagus Bu, kira-kira Miss Dina akan berikhtiarkah untuk menularkan kepada anak-anak? Iya, betul. Ikhtiar saya memang begitu, berusaha untuk menularkan apa yang sudah saya pelajari di Angkatan Guru Penggerak 11 ini. Saya ingin keluarkan ke beberapa teman-teman karena teman-teman tuh kan juga penasaran kalau ini Pak Rahmat sama Miss Dina ngapain kok itu kan. Oh, aku juga kapan-kapan kepengen gitu kan. Oh iya, jadi ternyata antusias teman-teman saya di SDN Banyuri 2 ini sungguh sangat tinggi ya Bu ya. Jadi mereka juga ingin tahu apa pelajaran yang ada di Guru Penggerak karena beberapa itu ada yang tidak lolos, beberapa kali daftar di Guru Penggerak juga tidak lolos. Mungkin melalui saya dan teman-teman angkatan yang sebelumnya mereka juga bisa mendapatkan materi Guru Penggerak gitu. Saya berharap secara pribadi itu ya Miss ya, Oke. tularkan ilmu yang sudah ada dan buat pembelajaran yang berusaha tidak mudah. Tapi panjenengan bisa belajar. Oke. Tetap semangat dan menjadi guru. Ya betul, terima kasih Bu Paula. Oke. Baik, terima kasih. Sekian perbincangan pasca observasi saya bersama Bu Paula selaku pengajar praktek CGP Angkatan 11 dan teman sejawat saya Pak Rahmat. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.